Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar kitab kuning ya. Pertama kita akan mentafsirkan mentafsirkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim itu punya nama, disebutnya basmalah ya. Basmalah itu nama untuk ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di sini dimulai dengan basmalah? Karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama yang benar, Neng ya, kalau ngajar mereka mulai dari awal, dari bismillah. Ilmu apa aja? Mau pelajaran ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu tafsir, semua dimulai dengan basmalah. Itu cara ngaji yang benar. Jadi enggak loncat-loncat ngajinya. Ya. Kita juga sekarang ke bismillah dulu. Ibu dengar ya, saya bacakan dulu ya, Ibu nanti ikutin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Akan ke atasnya dan misalkan training. Ya. Nah, abhelanya 3 kali. Nanti ibu ngikutin ya. Neng mau ngikutin boleh ya, pelan-pelan. Bismillahi. Iya orang sebatkeun namina teh nya. Ieu namina kitabna Sulamun Najat. Mohon. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Sok 5 kali sareng. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab Sulamun Najat. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab Sulamun Najat. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Cobi bendah nyegera. Tes. Iya we. Nya. Sam. Bismillahi ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sulamun Najat. Ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Alah gampil deh harapannya. Lanjutkan. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya
di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Bismillahi ngawitan abdi kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Bismillahi ngawitan ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Orang tenoran sakediknya sareng sok. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Jadi cara itu dihafal neng ditalar untuk melatih otak kita biar tidak jadi pelupa ya. Kalau kan kita harus membacakan sesuai dengan apa yang diajarkan guru, jangan dirubah gitu. Jadi melatih ingatan. Jadi kalau orang mengaji seperti ini sampai tua nggak akan pikun insya Allah. Kan biasa udah waktu itu suka pelupa ya. Cara melatihnya dengan ini. ujung-ujung tos pikun ayeuna. Dilatih deui ayeuna Bu, cenah seukeut deui otakna nya. Menghafal kapungkur ge di zaman Nabi. Apal geura sok. Apal geura. Leleng-leng. Tuh. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Sok benda. Bismillahi ngawitan abi ngaos kana
kitab Sulam. karena kitab Sulamun Najat Ngalah ala berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani Ar-Rahmani anu maparin nikmat nikmat ageng Di di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi tur tur anu. anu maparin nikmat lembut di akhirat unggul. Nah, jadi arti bismillah itu Neng. Bismillahi ngawitan abdi ngawas. Ngerti nggak? Maksudnya mengerti? Sudah ngerti? Jadi bismillahi saya memulai. Saya mulai ngaji kitab Sulamun Najat mengharap berkah dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, mulailah dengan bismillah minimal, ya. Karena dengan bismillah pekerjaan itu akan bertambah berkahnya, tambah kebaikan. Misalnya kita ngaji, baik bukan? Ngaji itu baik. Ketika pakai basmalah, tambah kebaikannya begitu. Itu maksudnya dengan membaca bismillah. Kalau mau kerja berarti bismillahi saya memulai pekerjaan ini, mengharap berkah dengan menyebut nama Allah. Atau misalnya mau mengendarai motor, misalnya bismillahi saya memulai mengendarai motor ini, mengharap berkah dengan menyebut nama Allah. Jadi setiap pekerjaan yang baik selalu kita unjuk-unjuk ke Allah, karena Allah itu melihat kita, tahu, dan Allah hakikatnya yang memiliki itu kan, ya. Kalau orang mati semua hartanya kemana? Kembali kepada Allah kan. Sehingga ada di dalam Asmaul Husna itu namanya al-waris. Allah itu pewaris tunggal nanti. Kalau orang mati semua hartanya kembali lagi kepada Allah, dan Allah nggak butuh itu semua kan. Karena ada dunia ini untuk manusia. Jadi begitu ya. Kata Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Setiap pekerjaan yang bagus yang tidak dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu kurang berkahnya. Nah, kita mau orang Islam kan ingin dapat berkah ya dari Allah kan. Yang memberi berkah itu Allah. Makanya artinya kan tadi bismillahi ngawitan abdi ngaos karena kitab Sulamun Najat ngalap berkah kunyemat dengan Allah. Dengan disebut nama Allah itu kita mendapatkan berkah. Ingin mendapatkan berkah. Ya. Misalnya kita usahakan ingin dapat gaji, misalnya dapat keuntungan. Nah, ingin keuntungan itu berkah kan? Udah untungnya cukup misalnya, terus berkah artinya bisa bermanfaat untuk semua orang begitu. Ar-Rahmani, nah ini sifat Ar-Rahmani nih. Ar-Rahmani itu sifat Allah. Apa arti Ar-Rahmani? Ar-Rahmani itu yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Jadi yang menerima nikmat di dunia, nikmat itu dari Allah. Yang menerima nikmat di dunia itu banyak, makanya disebut nikmat yang besar. Karena yang menerima nikmat di dunia ini kan manusia, jin, hewan ya. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Dengan apa kita menerima nikmat dari Allah? Dengan melalui panca indera. Allah memberikan 5 indera dalam tubuh kita agar kita bisa menerima nikmat dari Allah. Dikasih mata kan? Nah, bisa melihat ya. Bisa melihat yang indah-indah, itu kan nikmat ya. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau kita tiap hari melihat yang indah-indah, hati akan berbunga. Ya. Kalau lihat yang aduh, hati nggak enak kan? Pengaruh ya. Pengaruh. Bukan juga hidung kan? Nah, pernapasan lancar kan, itu nikmat itu. Coba kalau engap sesak napas ya, malah enak. Baru tertutup aja sebelah, waktu tidur bunyi sok ngimpi ku erep-erep ning ngejar teh kucing cenah, padahal iya mangpat sabelah pakai mebo ku erep-erep gugah pasti anu mangpat sabelah. Jadi hasil napas tidak sok erep-erep urang teh padahal teh aya erep-erep teh naon. Telinga juga kan bisa mendengar apa yang kita sukai kan. Jadi 5 indera itu pertama mata untuk melihat ya. Kedua hidung untuk bernapas. Ketiga telinga untuk mendengar. Keempat lidah untuk merasakan rasa-rasa itu kan ya. Kelima kulit sama untuk merasakan kasar atau halus, panas atau dingin. Ya itu panca indera itu dari Allah itu. Jadi Allah siapkan panca inderanya, kemudian dikasih nikmat juga. Jadi lengkap kebutuhan kita. Kita bersyukur makanya. Ketika bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya telah diberi kesehatan. Bisa tidur dengan pulas kan. Kemudian juga bangun kita bisa beraktivitas. Mungkin orang lain ada yang tidak ada matanya satu misalnya ya, subhanallah ya, ada yang tidak ada tangannya mungkin, ada yang tidak ada kakinya mungkin. Sehingga kata guru saya, kalau kamu dijadikan oleh Allah jadi bangkong, harus bersyukur. Apalagi kita jadi manusia kan. Lebih daripada bangkong ya. Seandainya dijadikan kodok aja kita harus bersyukur. Kenapa? Dulunya kita nggak ada.
Jadi kalau jadikan kodok oleh Allah, bersyukur gitu alhamdulillah. Makan neraka. Ada mah. Mal ngaos, mal tepat. Hewan itu Bu, katanya yang ada di dunia ini ya, memang sebagian ada yang masuk surga kan. Iya. Yang tidak masuk surga itu nanti pas kiamat itu dihadirkan lagi. Misalnya dia pernah dipukul manusia. Nah, dikasih membalas, Bu. Oh. Kalau dikasih membalas, makanya kita nggak boleh menyiksa hewan nggak boleh. Kalau sudah dia membalas, udah hilang lagi deh itu, dihilangkan oleh Allah, nggak ada. Paling yang ada nanti ya hewan-hewan yang di Kali surga. pas dikitu-kitu tak ucing abi mah. Asal tang digebuk gue, digebuk gue. Ulah sok gitu-gitu. Tang digebuk. Nya harus ngabahayakeun modal orang, mentang mah ngabahayakeun paehan we gitu kan. Nya ada eta mah berbahaya. Jadi Ar-Rahman itu artinya Allah yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Di dunia yang memberi nikmat itu Allah, di akhirat pun Allah, nanti di surga maksudnya. Tiada yang memberi nikmat selain Allah. Itu ketauhidan kita, keyakinan kita, ya. Ar-Rahimi yang memberi nikmat halus. Di akhirat saja. Maksud nikmat halus ini nikmat iman dan Islam. Karena iman Islam itu tidak kelihatan ya, Neng. Coba Neng jalan di pasar, lihat orang tuh mana yang iman, mana yang Islam, nggak kelihatan. Makanya disebut nikmat yang halus kan, nggak kelihatan. Padahal sebenarnya nikmat yang paling besar itu adalah iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam orang bisa masuk surga. Cuma itu tiketnya, iman dan Islam. Kalau ingin masuk surga. Nah, itu penjelasan ringkas ya. Kalau begini, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Udah. Karena kita nggak bisa berkembang ya pemikiran itu. Nah, kalau ditafsirkan seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ngawitan abdi ngaos karena kitab sulam munajat, ngalap berkah kunjungan dengan Allah. Kemudian kita jika bekerja artinya berubah lagi kan? Jadi Bismillah itu berubah artinya, tergantung pekerjaan kita. Tapi harus pekerjaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang wajib dibaca, Bu. Di mana? Di dalam sholat. Bagi pengikut madhab Syafi'i ya kita ya. Kita kalau sholat harus baca Bismillah di Fatihahnya. Kalau nggak baca, nggak sah sholatnya. Ada yang sunat, yaitu tadi di pekerjaan yang baik-baik. Sunat, bacakan basmalah. Atau misalnya ketika kita makan ini jengkol misalnya ya, putih itu kan makruh. Tapi itu namanya makruh li aridi. Karena asalnya makan itu boleh. Tapi karena makannya sekarang jengkol jadi makruh. Nah, itu makruh li aridi. Nah, pada makruh li aridi baca basmalah tetap sunat. Baca bismillah ya, dorong jengkol oge, tetap yang pahala gitu. Ada yang haram bismillah itu ya, misalnya orang mau berbuat jahat, mau mencuri bismillah dulu. Dosa itu enggak boleh. Haram ya. Enggak boleh. Kengeng, salah ngagunakeun. Bismillah dipake nyihir batur, mun teh mesin mau teh kengeng. Enggak boleh itu, haram itu. Jadi tergantung penggunaan ya. Jadi yang baik ya itulah dalam setiap pekerjaan yang baik kita bismillah. Minimal tidur juga kan basah 21 kali, Bu. Insyaallah aman, tapi harus tiap malam. Aman dari kebakaran, dari kecurian gitu. Rumah itu akan yang harus dibiasakan lah. Ya. Ulah kia bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 21 kali, Bu. 21 kali. Dina kitab mah aya jangan. Padahal langsung seur mah enggak? Tilu. Saya mah enggak. Langsung tenda target kan. Lebih baik lebih daripada kurang kan? Ya. Tilu bisa. Ya, mangga. Saya. Jadi aman insyaallah keluarga itu ya, malam itu tidur. Ya, kalau dibaca tiap malam sih. Ya kita juga mungkin tidak baca tapi tetap aman. Maksudnya punya amalan lain gitu ya. Kedua belum takdirnya celaka naudzubillah minalik ya. Kita harus selalu dekat dengan Allah itu ingin selamat. Kan Islam itu artinya menyelamatkan. Kita tuh di dunia ingin selamat, di akhirat juga ingin selamat. Karena kalau selamat ya makan enak ya, jajan enak. Kalau enak ya. Ya kalau celaka nggak enak kan? Nggak enak, sakit misalnya, aduh sakit makan aja jadi nggak miras, nggak segar. Sekarang harus makanan nggak boleh karena sakit ya. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi sering. Jadi bersyukur itu seumur hidup sekali wajib hukumnya, sekali sama dengan ibadah haji. Tapi kalau setiap saat kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu lebih bagus. Dianjurkan oleh Allah agar kita banyak bersyukur ya. Kadang-kadang kita tafakur kan, alhamdulillah ya Allah, sesaat kita sehatnya, sehat. Ayat 2 deh kan, nya.
batur mungkin anu pecak hiji kan aya nu teu ningali bahkan. Nya aya. Nah, gitu kan. Eta ge na TV basa. Itu harus sering tapakur Bu agar kita mau bersyukur. Tapi ngaosna Bapak, aduh eta mah meuni matak nanti Ya, nyotit kan nu mata ieu eta. Maca sholawat ge. Itu nu ngaosna urang we nya rucut sama. Ai urang. Ada kelebihan yang punya subhanallahnya. Itu maha kuasa Allah. Kan hakikatnya dari Allah itu. Dari Allah. Kita bisa melihat hakikatnya dari Allah ya. Kita bisa berjalan dari Allah. Mereka juga begitu, mungkin tanpa nafsa tapi punya kelebihan lain dari Allah juga kan. Ya, jadi kita selalu merenung gitu bahwa segala sesuatu dari Allah itu dan disebut iman itu Bu ya. Misalnya Ibu lagi sholat Allahu Akbar itu meyakini kita bisa mengangkat tangan ya oleh Allah. Mengucapkan takbir itu oleh Allah. Jangan merasa ini pekerjaan kita gitu. Nggak bagus gitu. Karena sebelum kita diciptakan kita tuh kan nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Setelah dijadikan oleh Allah hidup, jadi bisa apa-apa gitu dari Allah juga. Gitu. Maka orang ngapalkeun ini supaya hafalnya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Neng mau nyoba? So. Hafal belum? Coba Bismillahi coba. Bismillahi Ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan. Udah bisa Pin, ya. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin lembut di akhirat unggul beda so tong ayo lepat kan latihan menghafal ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimin tur tong ayatan win Ar-Rahimi we Ar-Rahimi tur anu masih maparin tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Pinter cebi Ibu Endah. Latihan ngapalkeun Pak, nalar. Bismillahi abi Ngawitan. abi Kita ngomong abdi. Ngawitan langsung ngawitan. Bismillahi ngawitan abi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi tur maparin maparin nikmat lembut di akhirat ya, jadi hal lain Bu ya kalau kita menggetarkan lidah untuk menghafal ini Bu, jadi si saraf-saraf itu terlatih juga gitu ya untuk ke satu arah ya Bu. Jadi sebaiknya kita ikut ya. Nah, jadi saya pingin Ibu lancar pisan. Jadi kita baca lagi 5 kali ya. Mangga sareng. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin
lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamunajat berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu rin nikmat lembut di akhirat wungkul